asing dalam mengendalikan seluruh bagian tubuh manusia. Baik otak kiri maupun otak kanan berperan penting dalam mengatur seluruh fungsi tubuh untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Baik, saya akan membacakan kedua. Sebuah penelitian menunjukkan otak kiri lebih banyak digunakan untuk proses berpikir secara analitis, verbal dan selaras. Sementara itu otak kanan lebih digunakan untuk berpikir secara visual, intuitif dan kreatif. Baik, saya sebagai pembaca ketiga mengenal fungsi otak kiri dan otak kanan lebih dalam. Berdasarkan perbedaan fungsi otak kiri dan otak kanan, terdapat teori yang menyatakan bahwa seseorang memiliki kecenderungan untuk lebih memakai salah satu bagian otaknya. Dominasi salah satu bagian otak ini kemudian akan mempengaruhi kepribadian dan kemampuan seseorang. Perbedaan antara domani, otak kiri dan otak kanan dapat dilihat dari kemampuan dan cara berpikir. Berbuat ini adalah perbedaannya. Otak kiri dianggap lebih baik untuk mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan logika, bahasa, dan pemikiran analitis. Orang yang dominan menggunakan otak kiri digambarkan sebagai orang yang ahli dalam hal-hal bahasa, seperti menulis dan membaca, matematika, pemikiran dan analisis, pemikiran berdasarkan fakta. Otak kanan dinilai lebih baik untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas. Orang yang dominan menggunakan otak kanan digambarkan lebih mahir dalam hal-hal seperti seni, musik, visual atau gambar, pemikiran berdasarkan intuisi, isyarat non-verbal, imajinasi. Benarkah setiap manusia memiliki sisi otak yang lebih dominan? Ada banyak pendapat mengenai teori otak kanan dan otak kiri serta pengaruhnya terhadap bidang pekerjaan manusia. Teori tersebut menyatakan bahwa bagian otak kiri dan kanan mengontrol cara berpikir yang berbeda. Keduanya dapat menentukan karakteristik, kepribadian, dan bahkan pekerjaan yang tepat untuk setiap orang. Namun, hasil pemindaian MRI ternyata tidak menunjukkan adanya bagian otak yang lebih mendominasi atau lebih mempengaruhi kepribadian seseorang daripada bagian otak lainnya. Penelitian yang ada juga tidak menemukan bukti kuat untuk mendukung teori dominan otak kanan dan otak kiri. Kedua sisi otak saling terhubung dan dalam menjalankan fungsi otak kanan dan kiri saling berkoordinasi. Ini bisa terlihat dari kemampuan orang yang bisa menggunakan kedua tangan dengan lancar atau ambidextrous. Otak adalah suatu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem syaraf. Volume otak berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Otak terletak di dalam kepala dan mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai pusat regulasi sebagian tindakan yang dialami, sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh, misalnya mengatur kerja jantung, hati. Saya murni sebagai pembaca kedua. Otak merupakan pengendali tubuh. Jika seseorang memiliki otak yang sehat, maka akan mendorong kesehatan tubuh. Namun sebaliknya, jika otak seseorang dalam kondisi yang tidak sehat, maka itu merupakan penyebab dari segala masalah pada tubuh. Bagian otak. Secara keseluruhan, otak manusia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum. Sesuai dengan namanya, otak besar merupakan bagian yang terbesar pada otak. Otak besar merupakan bagian yang membedakan antara otak manusia dengan otak binatang. Dengan otak besar, manusia dapat berpikir, mengendalikan pikiran, berbicara, mengingat, dan bahkan berbicara. Labus parietal merupakan bagian otak besar yang berada di tengah. Labus parietal berhubungan dengan proses sensorik tubuh berupa tekanan, sentuhan, rabaan, dan lain-lain. Labus occipital merupakan bagian otak besar yang berada paling belakang. Bagian otak besar ini memiliki hubungan dengan penglihatan atau visual manusia, sehingga tubuh mampu membedakan segala hal yang dilihat oleh mata. Labus temporal merupakan bagian otak besar yang berada di bagian samping, kiri, dan kanan otak. Labus temporal berhubungan dengan suara atau verbal manusia, sehingga dengan adanya labus temporal ini, manusia dapat berbicara serta membedakan berbagai bahasa. Yang kedua, otak kecil atau cerebellum
Otak kecil merupakan bagian otak yang berada di bawah lobus orbital otak besar, tepatnya di bagian belakang kepala dan berhubungan dengan leher bagian atas. Otak kecil memiliki hubungan dengan fungsi. Perkenalkan, saya Siti Fadila sebagai pembaca 4. Hitungan linier. Otak kiri berhubungan dengan kemampuan melakukan hitungan linier atau hitungan yang berurutan. Contohnya 2, 4, 6, 8. Maka dua bilangan berikutnya adalah 10 dan 12. Dalam hitungan ini, bilangan ditambah secara linier dari bilangan sebelumnya. Urutan bahasa. Otak kiri juga berhubungan dengan kemampuan dalam mengurutkan kata atau bahasa. Contohnya, jika kambing makannya rumput, maka mobil menggunakan bensin. Ada sendok dan garpu, maka kalau ada amplop harus ada rangkok. Saya Royati, pembaca ketiga. 3. Batang otak. Batang otak ialah bagian otak yang tidak kalah penting dengan otak besar dan otak kecil. Batang otak berada di leher bagian atas dan memanjang hingga sampai ke sumsum tulang belakang manusia. Batang otak mengatur fungsi dasar manusia seperti mengatur proses pernapasan, proses denyut jantung, proses kerja ginjal, dan hal lain yang vital bagi manusia. Oleh karena itu, di dalam medis dikenal dengan mati batang otak, yaitu suatu keadaan cederanya batang otak yang mengakibatkan orang tersebut mati biologis. 4. Sistem limbik. Sistem limbik merupakan bagian otak yang terletak di tengah-tengah otak. Komponen sistem limbik yaitu hipotalamus,